Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan dan memperagakan bagaimana cara memberikan bantuan kepada pasien untuk memenuhi kebutuhan buang air besar dan buang air kecil di atas tempat tidur. Kondisi ini tentu saja berbeda pada pasien yang dapat melakukannya sendiri di toilet. Dari kegiatan untuk pemenuhan kebutuhan defekasi, yang pertama adalah untuk memenuhi kebutuhan defekasi dan miksi pasien tentunya. Yang kedua adalah menghilangkan sekresi dan bau dari rongga anus dan perineum atau sekitarnya, kemudian mencegah terjadinya infeksi, mendukung kenyamanan pasien, dan yang terakhir adalah melengkapi untuk sebelum kita melakukan memandikan kepada pasien di atas tempat tidur. Sebelum kita memperagakan bagaimana cara memberikan pertolongan untuk pemenuhan buang air besar dan buang air kecil kepada pasien, ada baiknya kita mengetahui lebih dahulu tentang definisi dari defekasi. Defekasi adalah pengeluaran feses dari anus dan rektum. Sedangkan miksi adalah proses pengosongan kandung kemih bila kandung kemih terasa penuh. Adapun faktor-faktor yang dapat mempengaruhi defekasi, yang pertama adalah terkait dengan tingkat perkembangan, di mana siklus dari perkembangan manusia mulai dari bayi baru lahir, kemudian toddler, anak, dan kemudian dewasa. Sehingga pada kelompok-kelompok tertentu akan memiliki pola eliminasi sendiri. Yang berikutnya, faktor yang lain yang juga mempengaruhi adalah diet, kemudian intake cairan yang masuk, aktivitas dan mobilisasi, kemudian faktor psikologis pasien, kebiasaan atau pola defekasi sehari-hari, kemudian intake dari medikasi atau konsumsi dari obat-obatan tertentu, dan yang terakhir adalah kondisi patologis tertentu pada penyakitnya. Alat dan bahan yang akan diperlukan untuk melakukan pertolongan pemenuhan buang air besar dan buang air kecil adalah sebagai berikut. Sejumlah wastafel, handuk, selimut, kemudian tisu, lotion, dan alkohol untuk pencuci tangan, ada nirbekan atau bengkok, kemudian sabun, kemudian sarung tangan bersih, dan kapas basah. Dan yang terpenting adalah perlat dan alat untuk defekasi dan miksi. Serta tidak lupa untuk menyiapkan air bersih, baik itu di dalam botol maupun dalam waskom. Tahap preinteraksi yang akan kita lakukan, yang pertama adalah mengecek catatan keperawatan, kemudian yang kedua mempersiapkan alat, dan yang ketiga tidak lupa untuk mencuci tangan. Sebelum dan setelah melakukan kegiatan, sebaiknya kita melakukan cuci tangan terlebih dahulu. Cuci tangan yang akan kita lakukan bisa dengan air mengalir atau kita bisa menggunakan alkohol. Adapun langkah-langkah untuk mencuci tangan, yang pertama adalah menyemprotkan alkohol ke dua tangan kita, kemudian kita menggosokkan telapak tangan kita, kemudian punggung tangan, sela-sela jari, kemudian buku-buku tangan, kemudian ibu jari, ujung jari. Tahap orientasi, pada tahap ini kita akan memberikan salam ke pasien dan memanggil nama pasien, kemudian jelaskan apa yang akan kita lakukan dan bagaimana prosedurnya. Kemudian juga kita bisa saja memberikan informasi berapa lama kira-kira tindakan tersebut akan dilakukan, dan yang penting adalah untuk menjaga privasi. Pagi Bu Ani. Pagi Suster. Saya perawat Widyawati. Pagi ini saya akan membantu Bu Ani untuk bisa melakukan buang air besar dan buang air kecil di atas tempat tidur. Iya. Gimana? Udah terasa ingin buang air besar? Iya, Suster, dari tadi. Oh, dari tadi. Iya. Oke, sebelum saya membantu Bu Ani, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada, Suster. Ada. Oke, sebentar saya tutup tirai dulu. Iya. Pertama-tama kita akan meminta pasien untuk membuka pakaian dalamnya, kemudian setelah itu kita akan menempatkan perlat di bawah area yang akan kita lakukan pertolongan untuk defekasi dan miksi. Sebelum itu kita akan minta pasien untuk
memiringkan badannya. Kita letakkan satu tangan di atas perutnya dan tangan yang lainnya lurus, sementara kaki bawah lurus dan kaki atas ditekuk. Kita minta pasien untuk miring dan memegang seat rail supaya pasien terjamin tidak jatuh. Kemudian kita letakkan perlap di area yang akan kita lakukan tindakan dan meminta pasien untuk memiringkan badannya ke arah yang berlawanan. Ya, jadi ke sini lagi Bu. Dengan posisi seperti tadi. Ya. Oke. Kita rapikan perlapnya. Baru kemudian kita akan pasang spot yang kita butuhkan. Spot diletakkan tepat di bawah bokong pasien dan kita yakinkan bahwa posisinya ini akan tepat di tengah. Ya, kita minta pasien untuk melentangkan badannya dan menekuk kakinya. Oke. Kemudian kita tanyakan apakah posisi dari pistolnya itu sudah tepat di tempat. Gimana Ibu? Sudah nyaman? Sudah. Oke. Apabila posisi sudah tepat, kita akan ganti selimut yang dipakai pasien supaya selimut yang tadi dipakai itu tidak terkotori dengan defekasi atau mixing. Kita minta bantuan pasien untuk memegang ujung selimut, sementara kita akan menarik selimut pasien ke bawah dan menggantinya dengan selimut yang baru. Sementara selimut pasien kita singkirkan terlebih dahulu supaya tidak terkena defekasi dan mixing. Dan setelah itu kita tanyakan kepada pasien apakah pasien ingin ditunggui oleh perawat atau tidak. Gimana Ibu? Iya. Sudah merasa ingin buang air besar? Iya, sudah. Ingin saya tunggu atau saya tinggal? Ditunggu aja. Ditunggu. Oke. Sesuai dengan permintaan pasien, kita bisa menunggu pasien selama melakukan defekasi dan mixing. Sementara kita tetap harus menjaga privasi pasien. Gimana Bu? Sudah selesai? Sudah. Nah, jika pasien sudah selesai melakukan BAB, maka kita akan melakukan pembersihan pada area sekitar perineal sampai dengan anus. Kita gunakan washcloth di kedua tangan kita. Kemudian kita bisa ambil air yang sudah kita sediakan dalam botol untuk kemudian kita membersihkan area dari atas ke bawah. Kita bisa semprotkan dari atas seperti ini supaya tidak membanjiri pasien. Setelah kita semprotkan dan kita pastikan bahwa semua kotoran dari atas sudah turun ke bawah, kemudian kita lakukan pembersihan dengan menggunakan kapas. Ini bisa kita tawarkan ke pasien apakah kita akan melakukan pembersihan langsung atau pasien ingin melakukannya sendiri. Ibu mau membersihkan sendiri atau saya yang membersihkan? Suster aja. Oke. Dengan persetujuan pasien maka kita akan membersihkan area mulai dari atas sampai ke bawah sampai dengan bagian orificium uretrae. Setelah kita membersihkan orificium uretrae pasien, kemudian kita akan mengangkat pispot yang ada di bawah bokong pasien dengan hati-hati supaya isi dari pispot tidak akan tumpah. Permisi ya Bu ya, saya angkat ya. Kemudian kita amati apakah ada sesuatu yang mencurigakan dari feses atau defekasinya. Kemudian kita letakkan pispot di tempat yang seharusnya dan kita minta pasien untuk meluruskan kakinya. Setelah pasien meluruskan kakinya, kita bisa memposisikan pasien untuk miring kembali untuk kita bisa membersihkan area analnya. Ibu, saya mohon untuk bisa miring ke sebelah saya, ke arah saya. Ya. Kaki bawah lurus Bu, kaki atas ditekuk. Oke. Kemudian kita ambil sabun dan
kita kasih air sedikit sehingga ada busa di tangan kita, di waslap, dan kemudian kita akan bersihkan area anal pasien, anusnya ya. Jadi arah dari pembersihan harus dari bawah ke atas, dari bawah ke atas sampai bersih. Kemudian kita akan ganti waslap kita, tempatkan di tempat yang semestinya, kita ganti. Kemudian kita akan membilas, kita celupkan dalam air sehingga waslap menjadi basah dan kita bisa membersihkan area anal pasien. Sama seperti tadi, arahkan dari bawah ke atas untuk membilas area yang bekas defekasi tadi sampai bersih. Kemudian setelahnya kita lepas dua waslap kita dan kita tempatkan handuk di bawah bokong pasien untuk kemudian kita bisa mengeringkan bokong pasien, dan kita minta pasien untuk celentang ya, celentang dan miring ke arah sana ya, kemudian miring ke arah sana dan kita bersihkan arah yang sebaliknya. Selesai itu kita bisa lipat perlat yang sudah kita gunakan. Permisi ya Bu ya. Oke. Kemudian kita telentangkan kembali, miring ke arah kita lagi, dan kita rapikan seluruh perlat, kita angkat. Kemudian kita minta pasien untuk telentang menggunakan pakaian dalamnya. Ibu bisa pakai pakaian dalamnya lagi? Bisa. Okay. Selesai itu kemudian kita akan ganti selimut yang pasien gunakan di awal, dan kita akan tarik selimut yang sudah kita gunakan pada saat defekasi. Permisi ya Bu ya. Ya, Ibu bisa tarik. Oke. Selesai sudah. Setelah itu kita akan melakukan tahap terminasi. Setelah kita melakukan tindakan kepada pasien, maka tahap berikutnya adalah terminasi, di mana kita akan menyimpulkan kegiatan yang sudah kita lakukan, kemudian menanyakan bagaimana respon pasien, kemudian kita menjelaskan kontrak kegiatan yang akan kita lakukan ke depan, memberikan reinforcement positif, dan kemudian mengakhiri kegiatan tersebut. Gimana Bu Ani? Tadi sudah melakukan buang air besar, dan tadi saya juga sudah lihat tidak ada hal yang perlu dicurigai, itu normal semua. Gimana perasaannya? Saya udah lega ya. Ini saya akan membereskan alat dulu. Kalau seandainya nanti Bu Ani perlu sesuatu, saya akan kembali lagi untuk kegiatan yang lain. Bu Ani bisa pencet bel kalau memang harus saya datang segera. Ya. Terima kasih ya, Suster. Ya, kembali. Tahap terakhir yang akan kita lakukan adalah dokumentasi, di mana kita harus mendokumentasikan segala kegiatan yang akan kita lakukan, yaitu meliputi waktu dari kegiatan tersebut, kemudian jenis kegiatan tersebut, kesimpulan dari hasil kegiatan, respon dari pasien, nama terang, dan tanda tangan. Kiranya yang saya dapat jelaskan, mudah-mudahan apa yang kita akan lakukan ini bisa bermanfaat untuk kita semua.